Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salih Nurrahima dengan NPM 112111167. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ma'rifatullah. Oke, yang pertama ada ahamiyatu ma'rifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Yang dimana fenomena yang terjadi sekarang bahwa manusia hidup kebanyakan moral yang kurang sempurna, atau yaitu hal yang tidak sejalan dengan aturan agama Islam. Ini dikarenakan kurang mengenal dirinya sendiri, atau dengan kata lain tidak mengetahui jati dirinya sendiri. Definisi ma'rifah berasal dari kata arafa, ya'rifu, dan ma'rifah yang berarti mengenai Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Oke, lanjut. Lalu yang kedua ada at-thariq ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Ya, terhadap zat Allah adalah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah adalah wujud esa, tunggal, sesuatu yang maha agung dan mandiri dengan sendirinya dan tiada satupun yang menyerupainya. Dan Al-Ghazali memberi kesimpulan bahwa makrifat adalah mengetahui akan rahasia-rahasia Allah dan mengetahui peraturan-peraturan Tuhan tentang segala yang ada. Oke, lalu yang ketiga ada al-manawi min ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah. Yang secara garis besar terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, maradu syahwat atau berkaitan dengan sakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Lalu hal yang kedua ada maradus subhat atau berbagai hal yang menimbulkan keraguan lebih banyak berkaitan dengan masalah akal atau logika. Lalu yang keempat ada al-adillah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Ini terdapat 6 poin. Yang pertama ada ad-dalilul fitri atau dalil fitrah, yaitu secara bahasa fitrah artinya al-khilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang menuju diciptakan oleh Allah. Fitrah adalah sifat azasi atau dasar yang masih murni, yang belum terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Lalu poin yang kedua ada dalilul hissi atau dalil yang dihindra, bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia. Yang ketiga ada dalil akli atau dalil yang didapat oleh akal. Kayak bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia, alam semesta, dia dapat membuktikan adanya. Oke, yang keempat ada dalilul naqli atau nas, yaitu pembuktian akan keberadaan dengan merusuk petunjuk kitab suci. Lalu yang kelima ada dalilul tariq atau sejarah, yaitu eksistensi Allah Ta'ala telah diberikan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama Adam alaihissalam hingga Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada tauhidullah atau mengesahkan Allah, yang secara istilah syar'i makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Nah, dari makna ini sesungguhnya dapat dipahami bahwa banyak hal yang dijadikan sesembahan oleh manusia bisa jadi berupa malaikat, para nabi, orang-orang soleh, atau bahkan makhluk Allah yang lain. Namun, seorang yang bertauhid hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rabb, Malik, dan Ilah. Al-haya fi zillahi tauhid atau hidup di bawah naungan Allah. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup mulia akan diraih apabila seseorang hanya berwala atau loyal kepada satu Tuhan yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pemahaman akidah yang benar dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang zat, sifat, nama-nama, dan sifat Allah Ta'ala. Oke, kita lanjut lagi ke makna la ilaha illallah atau tiada ilah selain Allah. Inti kalimat ini adalah ikhlas, yakni melepaskan diri dan menjauhi taghut dan beribadah hanya kepada Allah saja, dan hanya Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi dan tiada pantas sekutu baginya.
Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.